Nah, 500 cc-nya inspirasi ekspirasi kan 500 tah. Nah, 500 kan. Jadinya 500 cc-nya dia keluar, 150-nya tetap jadi anatomical dead space gitu. Intinya gitu. Jadi yang harus kalian hafal adalah anatomical dead space di sini yaitu dia sebagian hanya sampai zona konduksi. Zona konduksi itu adalah bronchiolus terminalis atau bronkiolus yang paling terakhir. Ingat-ingat ya, di zona konduksi dia itu bronkiolus terminalis udara yang tersimpan di situ yaitu sebanyak 150 cc atau 150 mili. Terus ada juga ventilasi alveolus. Nah, ventilasi alveolus itu dia itu volume udara yang sampai ke alveolus dan terjadi difusi. Tadi kan yang tidak terjadi difusi kan yang anatomical dead space. Kalau yang ventilasi alveolus dia itu terjadi difusi. Nah, rumusnya adalah volume tidal min volume dead space dikali RR. Nah, jadi misal volume tidal kan pasti kan, volume tidalnya 500 min volume dead space 150. Nah, terus di sini dikali RR. Misal aku RR-nya itu dalam 1 menit aku bernafas sebanyak 20 kali. Nah, berarti kan 500 dikurangi 150 sama dengan piro rek? 350. Nah, jadi 350 kali 20 sama dengan 77.000. Nih. Nah, jadi inilah ventilasi alveolusku. Jadi yang dihitung adalah volume tidal 500. Jadi 500 sama 150 ini udah pasti, udah paten dah. Itu udah paten nih di sini. Jadi kalian cuma ngitung kali 20-nya ini. Jadi 500 min 150 atau hasilnya yang 350 ini, berarti 350 dikali 20. Jadi dia ini rumusnya adalah 350 dikali 350 dikali RR ya. Nah, terus ada tadi kan ada anatomical. Nah, ini ada alveolar dead space. Jadi dia itu udaranya nyampe ke alveolus, tapi dia tidak terjadi difusi. Nah, karena apa? Karena kurang aliran darah atau yang namanya perfusi. Perfusi itu aliran darah. Nah, nanti apa penjelasannya di belakang gimana kok bisa aliran darahnya kurang, dia tidak bisa difusi. Nah, contohnya pada hipertensi pulmonal. Ingat lihat nih. Pada hipertensi pulmonal yaitu aliran darahnya dia kurang. Nah, hipertensi pulmonal berarti tekanan darah tekanan di alveolus tekanan di pulmonnya dia itu meningkat sehingga aliran darah ke paru-parunya itu dia berkurang. Udara udaranya bisa nyampe ke alveolus tapi karena tekanannya tinggi dia tidak terjadi apa difusi. Nah, karena perfusinya dia berkurang atau aliran darahnya dia berkurang di paru-parunya itu, maka difusinya dia ini tidak terjadi, dia berkurang. Jadi pada hipertensi pulmonal, aliran darahnya dia berkurang sehingga difusi gas dari alveolusnya dia juga berkurang. Ingat-ingat ya. Nah, ini ceritanya adalah di paru-parunya kita ada yang aliran darahnya itu atau perfusinya dia itu besar, ada juga yang aliran udaranya dia itu besar juga. Nah, ada yang aliran darahnya besar, ada yang aliran darahnya kecil. Ada juga yang aliran udaranya dia kecil, ada juga yang aliran udaranya besar. Aliran darah sama aliran udara sama aliran darah itu berbanding terbalik. Jadi, kalau aliran darahnya besar, aliran udaranya dia akan kecil di paru-paru. Efeknya apa? Yang pertama, nah, yaitu terjadi CO2-nya di darah ini akan meningkat. Nah, jadi aliran darahnya besar, tapi udaranya kecil nih. Nah, udaranya kecil, jadi
CO2-nya naik, O2-nya turun. Nah, CO2-nya naik ini akan mengstimulus otot-otot polos untuk relaksasi. Otot-otot polosnya yang mana? Otot-otot polos yang di saluran nafas yang lokal aja, yang khusus di saluran nafas. Sehingga resistensi saluran nafas. Kalau resistensi saluran nafasnya dia turun, maka dia akan meningkatkan aliran udaranya. Gitu. Jadi diagram ini adalah suatu fungsi paru-paru untuk mengatur. Nah, dia itu menyesuaikan ventilasi di mana ventilasi ini karena aliran aliran darahnya dia besar, maka apa dan aliran udaranya kecil, maka dia itu meningkatkan aliran udaranya dia dan menurunkan aliran darahnya dia, gitu. Dan juga sebaliknya di sini, nanti sebaliknya ini, gitu ya. Terus efek yang kedua adalah si aliran darahnya kan tadi besar, aliran udaranya kecil. Efek yang kedua yaitu terjadi kontraksi otot polos di arteriol paru lokal. Nah, karena apa? Karena O2-nya tadi turun. Nah, kan kalau yang udaranya kecil ini kan CO2-nya naik, O2-nya turun. Sehingga yang O2-nya turun ini dia akan menimbulkan kontraksi otot polos arteriol paru gitu. Kontraksi si otot polos ini akan menimbulkan kontraksi juga pembuluh darah bagian lokal aja gitu. Sehingga resistensi vaskularnya dia ini meningkat, aliran darahnya dia turun. Jadi kalian kalau meng, apa, me, ini memahaminya, kalau dia udaranya kecil, pasti aliran darahnya besar. Jadi tubuh akan melakukan kompensasi untuk meningkatkan aliran udara dan juga menurunkan aliran darah, gitu ya. Jadi caranya gimana? Yaitu dia akan merelaksasikan otot polos saluran nafas sama mengkontraksikan otot polos arteriol. Sehingga nanti bisa jadi arterial aliran darahnya dia akan menurun dan juga aliran udaranya dia naik. Sehingga dia akan mengalirkan apa ngasih 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 ke bagian aliran aliran darah yang kecil-kecil ini. Nah, ini sebaliknya. Jadi dia kalau aliran udaranya dia besar, maka CO2-nya dia akan turun. Kalau CO2-nya dia turun, dia terjadi kontraksi. Kontraksi otot polos saluran nafas. Kalau kontraksi otot polos saluran nafas, dia akan terjadi kontraksi juga saluran nafas lokal dan juga resistensinya dia akan meningkat. Kalau resistensinya dia meningkat, maka aliran udaranya dia akan meningkat gitu. Intinya yang bawah ini adalah suatu kompensasi dari yang bagian atas. Jadi kalau aliran darahnya dia besar, maka dia akan mengecilkan aliran darah. Kalau aliran udaranya dia kecil, dia akan meningkatkan aliran udara gitu. Itu aja. Sampai sini paham atau bingung? Bingung nggak? Kalau yang respi ini emang rada-rada lumayan banyak angka dan juga ini ya, karena dia lokal cuman segitu doang. Jadi nggak kontraksi relaksasinya itu diingat-ingat kontraksi yang siapa, relaksasi yang siapa gitu. Aman ya sampai sini. Terus ada juga yang namanya difusi gas. Nah, difusi itu yaitu suatu mekanisme pertukaran gas di kapiler paru dan jaringan-jaringan. Nah, ini difusinya yang apa? Jenisnya yaitu difusi pasif sederhana. Nah, bukan transport aktif yang pakai protein transport itu bukan ya. Jadi dia itu yang difusi pasif sederhana. Nah, jadi atmosfer itu dia mengandung 79% nitrogen, 21% oksigen, sisanya CO2. Nah, CO2 terus ada H2O gitu. Terus nah jadi tekanan yang ditimbulkan ini secara independen oleh tiap-tiap gas ini yang disebut yang namanya tekanan parsial. Contoh,
tekanan parsial nitrogen, yaitu nilainya adalah 600. Nah, kan tadi tekanan parsial itu kan tekanan yang ditimbulkan oleh molekul tiap gas ini tadi kan, molekul CO2, molekul nitrogen, molekul O2. Nah, kalau yang ada namanya gradien tekanan parsial, maka dia itu berarti adalah perbedaan tekanan antara udara alveolus dan juga darah dari kapiler paru. Tuh. Ini komposisinya. Nitrogen dia 79 persen, oksigen dia 21%. Ya. Diingat-ingat, tekanan parsial yaitu adalah tekanan yang ditimbulkan oleh tiap gas yang ada di paru-paru. Kalau gradien tekanan parsial itu adalah suatu perbedaan tekanan antara udara alveolus sama darah dari kapiler paru. Tuh. Contohnya yang tekanan parsial itu adalah tekanan parsial nitrogen yang nilainya sebesar 600 mmHg. Gitu. Nah, nah ini adalah suatu gradien tekanan parsial. Ini tuh ceritanya gini, bentar. Jadi, nah, jadi ini kan ada PO2. Ah, bentar ya. Nah, gini aja. Ini kan ada tekanan oksigen, PO2 kan tekanan oksigen. Terus ada PCO2 tekanan CO2. Di paru-paru, nah di paru-paru tekanan oksigennya itu dia lebih besar, dia nilainya 100. Sedangkan CO2-nya dia itu nilainya 40. Nah, saat di posisinya dia di vena, nah di vena kan kaya akan CO2. Nah, di vena adalah kaya akan CO2. Yang di vena, nah karena CO2-nya dia lebih tinggi, lebih banyak, maka tekanan CO2-nya juga lebih tinggi. Nah, 46, yang tekanan oksigennya dia itu 40. Nah, gitu ya. Sehingga kalau dia CO2 di vena itu udah nyampe darahnya udah nyampe paru-paru nih. Terus terjadi pertukaran gas. Nah, di alveolus tadi kan dia kan 100. Nah, ini ya, gambarnya itu yang ini. Di alveolus di paru-paru kan tadi tekanan oksigennya itu kan 100, tekanan CO2-nya kan dia 40. Sedangkan di vena tadi tekanan O2-nya kan dia lebih rendah daripada CO2. CO2 46, O2-nya 40. Sehingga ingat tadi, gas ini difusi itu adalah suatu perpindahan molekul dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Maka oksigen yang di alveolus karena tekanannya dia itu 100, dia lebih besar daripada 40, maka O2-nya dia ini pindahlah dia ke sini. Pindah dia ke kapiler paru-paru. Sebaliknya juga CO2 karena dia di sini 46, terus di paru-paru dia itu nilainya 40, maka dari 46 dia pindah ke alveolus yang tekanannya 40. Itulah kenapa bisa terjadi pertukaran antara O2 sama CO2. Itu asalnya dari situ. Gitu. Sama juga kayak di sel tuh. Nah, di sel juga sama. Saat dia dari paru-paru kan masuk tuh ke atrium kiri, terus masuk ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri kan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, saat ke seluruh tubuh kan ada sel-sel tuh. Nah, sel-sel kan juga butuh kan oksigen. Nah, si sel-sel ini dia ini apa oksigennya itu nilainya kurang dari 40, CO2-nya, karbon dioksidanya dia itu nilainya lebih dari 46. Maka si oksigennya karena dia kan tadi dari paru-paru kan dia nilainya 100 kan O2-nya. Nah, karena di sini O2-nya dia 100, di sini O2-nya 40. Maka saat di sel darah sel darah di sel-sel tubuh kita oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh ini dia akan pindah tuh ke selnya kita. Nah, oh ini ya O2-nya ini. CO2 yang ini CO2-nya
dia pindah, jadi switch. Jadi dari jantung ke seluruh tubuh ini dia ngasih oksigen, terus dia narik CO2. Nah, itu dipengaruhi oleh tekanan parsial dari apa? Dari siapa? Dari CO2 sama oksigen gitu. Terus ada juga transport gas. Nah, O2 ini dalam darah juga terbagi tuh. Ada yang dia terlarut secara fisik dan juga dia itu ada yang berikatan dengan hemoglobin. Hemoglobin itu dia ada di eritrosit, ya, di eritrosit atau sel darah merah. Itu kan terdiri dari hemoglobin. Nah, hemoglobin ini dia itu yang ngangkut oksigen. Tuh. Jadi kalau apa, hemoglobin gabung sama oksigen namanya oksihemoglobin, gabungan dari oksigen dan juga hemoglobin gitu. Jadi satu molekul hemoglobin, hemoglobin itu terbagi jadi dua lagi, hem sama globin. Nah, yang membawa oksigen itu yang hem. Nah, ingat ya, ada hem sama globin. Yang ngangkut oksigen itu yang hem. Eritrosit itu kan bulat gini kan. Nah, dia itu terdiri dari 4 hem. Sehingga satu eritrosit, nah ini membawa 4 molekul oksigen. Karena hemnya dia ada 4, tiap-tiap hem itu satu molekul oksigen. Jadi dalam satu eritrosit dia itu ngangkut 4 molekul oksigen. Gitu. Nah, ikatan Hb plus oksigen ini disebut saturasi hemoglobin. Dikatakan dalam satuan persen. Terus ada yang namanya proses pelepasan oksigen dari hemoglobin. Nah, ini disebut dengan disosiasi oksigen hemoglobin. Ingat ya, disosiasi oksigen hemoglobin ini adalah suatu pelepasan, ingat pelepasan O2 dari hemoglobin gitu. Dipengaruhi sama apa? Nah, dipengaruhi sama tekanan oksigen. Nah, atau ya P oksigen atau tekanan oksigen. Semakin tinggi tekanan oksigennya, maka tinggi juga ikatan daya ikat dari hemoglobin sama oksigennya. Jadi semakin banyak oksigen, maka hemoglobin semakin mudah, semakin tinggi saturasinya. Sebaliknya, semakin rendah, ya apa ikatannya itu O2-nya itu bakal makin lepas. Nah, makin nggak ada oksigen, ikatan Hb sama oksigennya makin lepas. Nah, ada yang namanya shift to the right, ada yang namanya shift to the left. Geser ke kanan ataupun geser ke kiri. Kalau yang kanan, shift to the right, dia itu proses disosiasi oksigen. Disosiasi tadi ya, ingat ya. Dia itu pelepasan O2. Nah, tapi dia ini disosiasi oksigen aja, bukan disosiasi oksigen hemoglobin. Nah, disosiasi oksigen ini, dia itu O2 ini mudah lepas ke jaringan tubuh. Penyebabnya, contoh seperti latihan fisik, seperti apa kondisi kalau CO2-nya naik tinggi, kalau CO2-nya tinggi tadi kan CO2 kan sifatnya asam, berarti kan ya udah pH-nya dia turun, pH-nya asam, pH-nya turun atau kondisinya asidosis atau asid atau kondisi dalam tubuhnya dia itu asam, atau saat suhunya naik, terus ada apa peningkatan enzim 23-DPG. Kalau yang shift to the left berarti O2 dia itu susah lepas. Tadi kan kalau yang right dia itu mudah lepas. Kalau yang left dia itu susah lepas. Disebabkan karena CO2-nya turun, pH-nya basah, kebalikannya inilah suhunya turun. Jadi ingat aja satu, saat terjadi disosiasi oksigen atau O2-nya lepas berarti kondisinya dia itu asam atau CO2-nya tinggi, pH-nya asam, suhunya naik, enzim 3 DPG-nya dia juga naik. Artinya semuanya naik kecuali pH. pH-nya turun. Nah, ini ya di sel tubuh itu kan ada juga apa yang namanya klorida. Nah, dia ini yang membantu juga nih dalam mengatur asam basa. Asam basa itu ya asidosis, alkalosis di tubuh kita. Nah, dia untuk mencegah kondisi asam sama mencegah kondisi basa. Jadi eh apa CO2 tadi diulang ya.
larutnya itu bentuknya CO2 itu ada larut secara fisik, yang ada juga dia berikatan dengan hemoglobin. Tadi O2 juga ada yang larut fisik kan, ada juga yang berikatan dengan Hb. CO2 juga sama, dia juga ada yang larut secara fisik, dia itu sekitar 10% dipengaruhi oleh tekanannya dia sendiri, tekanan CO2. Ada juga yang berikatan dengan hemoglobin sekitar 30%. Nah, nah tekanan antara Hb plus CO2 ini namanya karbaminohemoglobin. Nah, ada juga dia itu sebagai bikarbonat. Nah, ini yang komposisinya paling banyak bikarbonat, yaitu sekitar 60%. Nah, bikarbonat itu ya. Nah, apa si bikarbonat ini dia itu terbentuk dari CO2 plus H2O kan dan jadinya H2CO3. Terus ada yang namanya ini nih, ada enzim namanya carbonic anhidrase. Diingat-ingat. Carbonic anhidrase ini si H2CO3 ini mengalami katalase. Dia jadi pecah tuh, ada dipecah jadi HCO3 tadi yang namanya bikarbonat ini yang jumlahnya paling banyak 60%, ada juga ion H. Tuh, tuh. Nah, ini nih ceritanya di sini. Jadi CO2 ada dia yang bebas secara fisik, ada juga yang berikatan dengan hemoglobin. Nah, kalau berikatan dengan hemoglobin kan tadi jadi HbCO2. Terus dia juga ada yang jadi bikarbonat oleh CO2 plus air H2O dikatalase sama karbonik anhidrase, jadinya H plus sama HCO3. Ini yang namanya si bikarbonat. Nah, bikarbonat ya. Bikarbonat ini dia itu fungsinya memiliki fungsi untuk kebalikannya CO. Dia itu kondisinya itu dia basa. Nah, HCO3 ini dia ini membantu kanal klorida untuk membuka sehingga HCO3-nya dia itu tuh keluar sel, kloridanya dia itu ini masuk sel. Nah, sehingga saat di sirkulasi paru-paru terus dia butuh untuk switch, butuh untuk bertukar antara O2 sama CO2 di paru-paru, maka si kloridanya tadi yang dari luar ke dalam, dia yang udah di dalam dia harus keluarlah dia. Dia keluar, HCO3-nya dia balik lagi, dia masuk. Nah, sehingga dia balik lagi tuh, dia jadi CO2 yang ada di sel, dia itu akan dikasih ke alveolus untuk ditukar jadi oksigen. Itulah ceritanya. Transport CO2 sama klorida. Gitu ya. Jadi si klorida ini dia fungsinya membantu untuk pertukaran O2 sama CO2 juga dengan membukanya kanalnya dia ini membantu HCO3 untuk keluar masuk. Tuh. Nah, ini juga diingat-ingat, dihafal. Yang dimerahin dihafal. Jadi pusat pernafasan ini ada di medula oblongata di sini ya. Di medula oblongata. Nah, ada yang namanya dorsal respiratory group sama ventral respiratory group. Nah, kalau pernafasannya dia tenang, pernafasannya dia biasa aja, dia letaknya di dorsal tuh. Ingat ya. Kalau pernafasannya tenang, pernafasannya B aja, dia ada di dorsal. Tapi kalau ada sesuatu yang dipaksa-paksa, yang nggak enak. Nah, dipaksa kan nggak enak tuh. Nah, ada yang dipaksa-paksa, maka yang mengatur adalah di bagian ventral. Kalau pusat irama berarti irama itu dia itu cepet kah atau nafasnya dia itu megap-megap kah atau cepet cepet banget atau lambat banget. Nah, ini yang ngatur adalah pons. Pusat irama dia di pons. Pusat nafas utama dia itu di medula oblongata, tepatnya di dorsal respiratory group. Pusat irama dia di pons. Emosi. Nah, emosi juga berpengaruh sama respirasi. Contohnya kalau ada orang lagi marah-marah tuh, kan pasti. Nah, itu
dipengaruhi oleh yang namanya sistem limbik. Terus yang merangsang pusat pernafasan, nah tentunya ada saraf simpatis, ada aktivitas fisik, ada lingkungan